Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ada di sini dalam kanal pendidikan FKIP UNS bersama saya selaku moderator Brahma Setia. Sedikit memperkenalkan bahwa kanal pendidikan FKIP UNS saat ini adalah kanal yang pertama kali yang merupakan sesi perdana, di mana kali ini kanal pendidikan membedah tentang persoalan-persoalan tentang isu-isu pendidikan, baik mulai dari aras lokal maupun sampai kepada isu-isu nasional. Baik, pertemuan kali ini, pada sesi kali ini saya akan memperkenalkan narasumber kita, di mana topik kita kali ini adalah pendidikan politik mahasiswa dengan narasumber Bapak Dr. Winarno MSI. Selamat siang Pak Dr. Winarno. Selamat siang Pak Bram. Ya, baik Pak Dr. Winarno. Sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu profil dari Bapak Dr. Winarno MSI. Beliau adalah Kepala Program Studi S2 PPKN, yang sebelumnya Kepala Program Studi S1 PPKN ya Pak Win. Ya, betul. Ya, kemudian beliau ini aktif menulis di berbagai buku, kemudian menulis di media juga, dan beliau ini mengampu mata kuliah tentang pendidikan politik, begitu ya Pak Winarno. Baik, karena kita bertema pendidikan politik mahasiswa, Pak Winarno, mungkin ada beberapa hal yang nanti bisa kita kupas tentang, barangkali yang pertama, relasi kampus dan politik ini Pak Winarno. Oke. Bagaimana menurut Pak Jenengan? Politik ya. Ya. Jadi ketika saya mengajar pendidikan politik ya, jadi salah satu yang subjek yang kajian yang perlu saya sampaikan adalah tempat pendidikan politik. Jadi pendidikan politik perlu mengambil tempat. Nah, salah satu yang bisa menjadi kanal pendidikan politik adalah sekolah. Jadi saya sampaikan bahwa sekolah menjadi tempat untuk menyemai kesadaran politik siswa. Kalau begitu, kampus pun juga sebagai tempat untuk menyemai kesadaran politik mahasiswa. Jadi sekolah itu kalau di jenjang menengah, kampus kan sekolah di jenjang tinggi kan, jadi sama saja. Jadi sekolah, kampus punya peran strategis dan punya hubungan yang sangat erat dengan pendidikan politik. Dengan pendidikan politik mahasiswa itu sendiri. Iya, padahal kampus konon katanya harus steril dengan politik, Pak Win. Oke. Gimana ini Pak Win? Kalau ada wacana atau mungkin isu seperti itu kita maknai sebagai sebuah tindakan politik. Jadi kita di kampus, di sekolah itu memberikan penyadaran dan kesadaran politik kepada generasi muda. Kemudian generasi muda nanti mengimplementasikan kesadaran politiknya pada kegiatan yang lain atau kegiatan politik di luar kampus. Karena begitu, kampus sebagai tempat pendidikan politik dalam pengertian politik, teori-teori politik. Sedangkan yang dimaksud steril politik adalah perilaku politik atau tindakan politik, atau orang menyebut politik praktis. Nah, politik praktis itu sebaiknya memang di luar sekolah maupun di luar kampus gitu. Ya, artinya bahwa kampus sesungguhnya itu tidak mengajarkan tentang politik, Pak Win. Betul tidak kalau kata-kata mengajarkan berarti kan mendidik. Ya. Nah, kalau mendidik tetap ada tempat. Jadi di sana ada sebagai, katakanlah kalau kita
sebagai tempat menyemai kesadaran politik mahasiswa, ada banyak kegiatan, ada banyak wahana yang bisa dijadikan penyemaian kesadaran politik siswa mahasiswa. Misalkan melalui unit kegiatan mahasiswa, melalui kegiatan mahasiswa itu sendiri, maupun melalui mata kuliah yang bermuatan pendidikan politik. Itu semua sebenarnya untuk teori politik, itu membangun kesadaran politik. Nah, nanti di luar kampus, di luar sekolah, silakan mahasiswa mengimplementasikan pengetahuan politiknya tadi yang kita ajarkan gitu. Baik. Berarti itu artinya bahwa sesungguhnya kita tidak tabu ya pendidikan politik di kampus itu. Anda jelas tidak tabu kalau kata pendidikan politik. Nah, mungkin orang mengkhawatirkan bahwa karena politik itu memang kepentingan ya dalam teori seperti adalah kepentingan yang berkompetisi ya untuk sebuah kekuasaan. Karena itu kalau nanti kampus sebenarnya sebagai lembaga pendidikan, nanti kampus dijadikan sebagai lembaga politik, sudah beda fungsinya jadinya gitu loh. Jadi dia akan mengganggu fungsi pendidikannya gitu. Akan menjadi perebutan kekuasaan karena perilaku politik yang sebenarnya harusnya di luar tadi gitu. Gitu ya. Lalu apa ya sesungguhnya yang menjadi urgensi dari pendidikan politik bagi mahasiswa itu sendiri kalau seperti sangat luar biasa ya, karena katakanlah gini, bahwa memang beda-beda perspektif ya. Ada orang menurut bahwa kehidupan ini yang sangat menentukan adalah kehidupan ekonomi misalnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kehidupan ini ditentukan oleh kehidupan politik. Nah, karena itu membangun politik, kesadaran politik itu sangat perlu pada diri mahasiswa, termasuk siswa ya kalau di sekolah ya. Nah, jadi urgensinya ya dia akan memberikan penyadaran, kesadaran ya, kemudian tanggung jawab ya untuk bagaimana nanti berperilaku, ujungnya berperilaku politik yang mendukung sistem politik yang ideal gitu. Kalau batasan pendidikan politik adalah sebenarnya usaha sadar ya, membangun kesadaran, pengetahuan dan keterampilan pada generasi muda agar generasi muda itu bersedia membangun sistem politik ideal yang disepakati oleh warga bangsa itu. Bukan kemudian membangun kesadaran politik nanti menyempal dari sistem politik yang disepakati, bukan. Jadi memang kita mendukung sistem politik ideal yang disepakati. Misalkan kalau kita sistem politik kita demokrasi, ya kan? Ya mau tidak mau kita membangun kesadaran mahasiswa agar dia setuju dengan demokrasi gitu, bukan menolak demokrasi kan begitu. Ya, mahasiswa itu kan sebagai agent of change ya Pak Win ya, sebagai agen perubahan begitu. Kalau tadi Pak Win sampaikan bahwa ini perlu ditata begitu, artinya apakah kemudian pendidikan politik ini perlu dibuatkan satu regulasi yang jelas begitu Pak Win di kampus, khusus di kampus loh Pak Win? Kalau di kampus mungkin nanti ada nih, karena kampus itu kalau berbagai regulasi yang ada. Kampus kan otonomi secara akademik keilmuan kan, otonomi secara akademik keilmuan. Jadi regulasi-regulasi yang dimasukkan di kampus memang dasarnya akademik keilmuan gitu, akademik keilmuan. Tapi kalau kita bicara, karena pendidikan politiknya untuk kepentingan politik bangsa yang bersangkutan gitu, bangsa yang bersangkutan. Katakanlah kita kita bangsa Indonesia. Karena itu secara regulasi bangsa kita punya apa yang seharusnya diberikan gitu Bang gitu. Apa yang seharusnya diberikan kepada generasi muda di dalam rangka membangun kesadaran politik itu. Misalkan ini ada. Saya kalau mengajar yang pertama adalah misalkan undang-undang partai politik. Itu sering saya sampaikan karena di situ ada kata-kata bahwa partai politik itu sangat berperan di dalam pendidikan politik. Itu partai politik di luar kampus ya, partai politik. Nah, kemudian di situ dikatakan bahwa apa yang seharusnya diberikan oleh partai politik ketika memberikan pendidikan politik itu ada di situ. Misalkan salah satunya undang-undang mengatakan bahwa
nilai-nilai Pancasila dan UUD itu sebagai materi, salah satu materi pendidikan politik. Makanya karena Undang-Undang Partai Politik mengatakan begitu, tidak ada salahnya kita di kampus juga isi pendidikan politik kita ya Pancasila sama UUD gitu. Kan tidak salah ya. Mungkin nanti bisa ditambah yang lain gitu. Kalau kemudian masih ada yang merasa tabu, Pak Win. Jadi saat ini kan masih begini ya. Tabu atau mungkin kekhawatiran okay. Bahasa saya ini tabu, masih tabu bicara tentang pendidikan politik begitu. Nah, bagi orang-orang yang masih berpikiran ke sana, kira-kira orang yang sudah terbuka wacananya tentang pendidikan politik, kira-kira apa yang harus dilakukan, Pak Win? Untuk menjelaskan kepada orang yang masih merasa tabu, merasa khawatir tentang pendidikan politik itu tadi. Baik. Jadi teorinya gini, Pak, bahwa sebenarnya kita membedakan, ada beberapa konsep yang perlu kita bedakan ya, perlu kita pahami. Ada istilah pendidikan politik, kemudian ada istilah sosialisasi politik. Kemudian ada juga yang kalau di rezim diktator ada indoktrinasi politik. Nah, kita sudah istilahnya reformasi ini sudah sepakat lah untuk tidak terjadinya indoktrinasi politik lah. Tetapi masih ada dua konsep yang perlu kita pahami yang namanya pendidikan politik dan sosialisasi politik. Ingat, pendidikan politik itu bagian dari sosialisasi politik, bukan sosialisasi bagian dari. Jadi besarnya adalah sosialisasi politik. Nah, mungkin ada yang kekhawatiran itu adalah kampus dijadikan tempat sosialisasi politik, itu bisa jadi khawatir bisa karena nanti tidak sekedar pendidikan politik, di situ masuk banyak hal, termasuk namanya sosialisasi itu luas. Namanya sosialisasi kan luas, bisa kampanye masuk, kampanye itu sosialisasi, kemudian menghadirkan calon di situ ya. Kemudian pidato umum, itu sosialisasi politik. Tapi memang yang namanya pendidikan politik itu konsep yang khas, itu unik. Kalau dalam bahasa Yunani kan pedagogi. Pedagogi itu kita artikan sebagai pedagogi sama andragogi kan lain. Pedagogi adalah mengajar kepada orang yang belum dewasa. Makanya mendidik itu seperti itu. Kita mengatakan belum dewasa hingga perlu diberi kesadaran. Tapi kalau sosialisasi politik kan berlandaskan pada andragogi. Kita anggap aja semua sudah tahu politik, semua masuk ya, kampanye masuk, bendera-bendera dimasukkan, silakan dia akan memilih. Itu yang dikhawatirkan di situ. Oke, baik Pak Win. Pak Win ini kan sebagai pengajar pendidikan politik juga ya, Pak Win punya dasar teori kuat. Kira-kira kalau tentang implementasi pendidikan politik bagi mahasiswa yang ideal menurut Pak Win bagaimana, Pak? Gini, jadi saya salah satu yang banyak ya, jadi banyak rekomendasi yang bisa kita lakukan. Misalnya, pertama kita yang penting kata kunci adalah tempat untuk pendidikan politik, bukan sebagai indoktrinasi, bukan sebagai sosialisasi ya. Meskipun sosialisasi adalah kata besar ya, tapi kuncinya adalah sekolah maupun kampus itu memang menjadi wahana pendidikan politik yang bagus. Nah, bagaimana implementasinya? Itu bisa kita lakukan dengan ada tiga jalur kalau misalnya. Yang pertama kita mata kuliah. Nah, kan kita kurikulum kita mencoba mengintrodusir mata kuliah yang bermuatan pendidikan politik. Nah, misalkan dengan kalau di semua perguruan tinggi adalah mata kuliah PKN ya, mata PKN dan Pancasila. Itu kita bisa di situ kita bisa pesankan pendidikan politik. Pendidikan politik. Oke, satu mata kuliah. Yang kedua adalah kegiatan-kegiatan akademik. Kegiatan-kegiatan akademik di luar kelas ya. Di luar kelas, tetapi muatannya adalah pendidikan politik. Nah, itu bisa. Jadi misalkan menghadirkan seorang tokoh. Tapi itu bukan terus membawa ini, tapi dia dalam bingkai pendidikan, teori-teori politik itu bisa. Kemudian yang berikutnya adalah
UKM itu dimanfaatkan sebagai wahana berlatih pendidikan politik. Misalkan latihan pencoblosan, model-model gitu ya, latihan pemilihan itu juga bisa bagus. Saya kira itu 3. Oke. Itu dalam rangka membenahi pendidikan politik mahasiswa yang dulu itu sifatnya indoktrinasi, sekarang berubah menjadi seperti ini ya Pak Win. Hanya jangan sampai pendidikan politik kita nanti jatuh ke indoktrinasi, karena kalau gini, indoktrinasi itu di dalam pembelajaran kan juga terjadi, indoktrinasi juga bisa. Itu satu arah ini. Satu arah ya. Nah, jadi seorang dosen kalau hanya satu arah ya indoktrinasi. Ya. Makanya pendidikan politik ya harus dilakukan secara dialogis. Ya. Mereka bisa menerima Pancasila katakan itu karena memang kesadaran dan hasil dari dialog akademik gitu loh. Bukan kalau dipaksa kamu harus Pancasila, bukan. Oh iya, Pancasila sangat dibutuhkan karena ini gitu. Yang lain-lain juga begitu. Misalkan ini pemilu sangat dibutuhkan karena ini. Memilih presiden itu sangat penting karena memang dasarnya akademik ini gitu loh. Itu bagus. Ya. Artinya bahwa kesadaran harus dimulai dari kesadaran selain tadi itu dialogis tadi ya. Dialog, kesadaran itu muncul dari diskusi dialog itu antara si pemberi materi sama si. Oke. Kalau begitu upaya untuk membangun kesadaran politik barangkali lewat dialog begitu. Mungkin ada opsi lain selain dialog Pak Win untuk mahasiswa kita? Ya seperti seminar kan juga, seminar kemudian diskusi dialog, bedah buku juga ada. Jadi momen-momen forum akademik tapi dengan nama-nama lain kan juga bisa. Nah, kemudian yang kedua tadi UKM dimanfaatkan unit kegiatan bisa. Kemudian yang ketiga ada mata kuliah. Mata kuliah harus kita optimalkan sebagai media pendidikan politik. Tapi mungkin juga sekarang misalkan di kampus itu ada MBKM misalnya ya. Misalnya ada program salah satu program MBKM. Di situ melatih mahasiswa memberikan kesadaran politik masyarakat. Nah, itu bisa menjadi sebuah proyek misalnya, proyek dari MBKM lah misalnya. Jadi itu akhirnya pernah yang saya sampaikan ke mahasiswa, silakan Anda membuat proposal pendidikan politik di masyarakat. Gitu. Proposal pendidikan politik di masyarakat. Silakan. Ketika Anda KKN, cobalah kalau yang lain membuat proposal ekonomi misalnya, Anda buatlah contoh proposal pendidikan politik. Kemudian lakukan. Nah, itu untuk mahasiswa juga bagus. Artinya bahwa kesadaran itu tidak hanya bersifat tadi indoktrinasi, tapi selain dialog, kemudian ada inisiasi dari dirinya sendiri begitu ya Pak? Yang dipantik oleh si dosen atau si kampus ini harusnya dapat fasilitasi kegiatan kan? Baik Pak Win. Kalau ini Pak Win terkait dengan rasa kekhawatiran itu bagaimana Pak Win? Rasa kekhawatiran terkait dengan kita itu kan selalu dijadikan gitu. Kampus dijadikan ini ya. Khawatiran itu bagaimana Pak Win? Ya ini takutnya begini, takutnya bahwa kampus itu akhirnya menjadi, karena ini politik itu kita tahu ya, ada teori kepentingan ya dalam rangka membangun kekuasaan. Nah, ini dengan kompetisi, kelompok-kelompok berkompetisi. Nah, kalau itu masuk kampus, itulah yang dikhawatirkan bahwa nanti akan satu ya mengganggu otonomi kampus, yang kedua bisa membuat friksi, tapi friksinya itu friksi kepentingan politik ya. Kalau friksi akademik mungkin tidak apa-apa ya, perbedaan akademik atau perbedaan teori, tapi ini kan friksi kepentingan politik yang sesungguhnya nanti ditujukan keluar, tapi terkenalah kampus itu loh. Itu yang akhirnya nanti ya mahasiswa, dosen, tendik itu bisa berfriksi karena kepentingan politik itu. Artinya bahwa pendidikan politik bagi mahasiswa ini
memang harus disikapi dengan sungguh-sungguh, kemudian harus dalam implementasinya pun juga harus berhati-hati. Hati-hati dalam supaya memang tidak dijadikan tadi politik praktis ya. Nah, dia sarana politik praktis gitu loh. Ya. Atau istilahnya mungkin politik gagasan, boleh tidak Pak Win kalau politik gagasan? Kemarin ada cerita kampus jadi kan politik gagasan ya. Itu yang menarik. Nah, itu nanti kan begini. Ini kepentingan politis saja ya. Sebuah gagasan ya yang muncul di kampus ini secara akademik memang harus diimbangi dengan gagasan lain. Iya. Nah, supaya memang itu situasi akademiknya bagus. Iya. Tapi kalau hanya ini terus nanti, misalnya ini terus itu, misalkan partai ini terus itu nanti kurang bagus ya. Akhirnya hanya satu warna ini. Baik. Yang terjadi seperti itu. Ya, oke. Pak Win, ini terkait dengan waktu Pak Win. Barangkali kita untuk kanal pendidikan FKIP ini, tema hari ini adalah tentang politik pendidikan mahasiswa Pak Win. Karena kita terbatas itu, kita akan jumpa lagi untuk sesi dengan tema yang lain. Tetapi sebelum kita tutup Pak Win, kita berharap Pak Win memberikan closing statement Pak Win. Kira-kira terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini, kira-kira closing statement dari Pak Win kira-kira apa Pak Win? Pertama, jalur pendidikan politik di kampus itu tetap ada, perlu diadakan karena dia adalah tempat untuk menyemai kesadaran politik generasi muda atau warga muda yang nanti akan berkiprah ya di luar kampus, terutama di kehidupan politik ya. Tuh. Kemudian yang kedua, jalur itu dimanfaatkan ada 3 jalur. Yang pertama jalur mata kuliah kurikuler, intrakurikuler, kemudian ekstra itu UKM tadi, dan juga jalur kegiatan di luar kelas. Itu bisa dimanfaatkan. Tapi ini perlu difasilitasi dan perlu memang dalam tanda petik harus dirangkaikan ya dalam sebuah kehidupan akademik dan tata tertib gitu. Kehidupan yang di luar kelas tadi, saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Win. Cukup pada hari ini tema kita terkait dengan pendidikan politik mahasiswa dalam kanal pendidikan FKIP UNS. Kita akan berjumpa lagi untuk judul yang lain berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Win. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.